Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian. Tetapi saya tidak, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mengatakan kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow. Dan Yesus sudah, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Setelah kita beraktivitas, beribadah dan lain sebagainya, kiranya sebelum kita istirahat, izinkan telinga kita mendengarkan firman Allah, firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya berharap doa dan harapan saya, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa kita menyertai kita senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya semua Kau terlibat dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Roma 8 ayat 28, ayat yang tidak asing. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi tema kita adalah kebaikan Allah yang datang dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita alami, termasuk dalam penderitaan Allah, itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Bayangkan ketika saudara-saudara daripada Yusuf mengalami membuat Yusuf harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, lalu menjadi hamba bagi orang lain, dan kemudian difitnah, kemudian dipenjara, lalu kemudian masuk memimpin istana. Ya, dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Tetapi dalam tindakan dia adalah orang nomor 1, karena firman Allah katakan orang lain tidak bisa bergerak terkecuali atas perintah daripada Yusuf. Sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya perkataan yang terkenal yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20 di sana dikatakan, engkau mereka-rekakan dengan maksud yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud yang baik. Jadi itu sebabnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi yang jelas, yang pertama, kalau mau kebaikan-kebaikan Tuhan itu bekerja atau mendatangkan kebaikan, harusnya kita harus, yang pertama saya mau katakan dan tidak boleh ditawar-tawar, yaitu kita hidup mengasihi Tuhan. Mengapa penting mengasihi Tuhan ini? Karena Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah bersahabat dengan sekecil apapun kejahatan. Allah itu Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Jadi setiap kita yang telah ditebusnya, yang telah dibelinya dengan darah anaknya itu, kita harus wajib mengasihi Dia sebagai imbalan atau sebagai respon kita karena perbuatan-perbuatan kasih Allah yang begitu besar itu. Karena Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita Allah yang sudah mengasihi kita, tentu sebagai responnya kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Alkitab mengatakan orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang taat terhadap perintahnya, orang yang melakukan kehendak Allah dengan baik dan benar. Jadi orang yang mengasihi Allah itu tercermin dari perbuatannya, dari perkataannya, dari hidupnya. Jadi tetap mengasihi Allah. Yang kedua, kata firman Allah, dan kebaikan Allah yang datang dalam segala sesuatu apabila kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi yang kedua, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada orang yang terpanggil tetapi panggilan-panggilan tidak dihiraukan dengan baik.
Satu contoh, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, apakah kita melakukan itu? Itu sebabnya di ayat 29-nya dikatakan orang-orang yang terpanggil itu harus apa? Hidup dalam segambar dan serupa dengan Yesus Kristus itu. Jadi panggilan kita tidak hanya sampai percaya. Tetapi panggilan kita itu akan berproses menuju apa yang dikatakan kepada panggilan surgawi di mana kita serupa dan segambar dengan Yesus. Karena itu tujuan akhir kita. Makanya Tuhan kata, hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kita ini Tuhan inginkan supaya panggilan kita itu bukan panggilan kacang-kacangan, bukan panggilan serampangan, bukan panggilan yang tiada makna. Tidak. Panggilan kita itu panggilan yang suci. Jadi panggilan itu yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk percaya, kita harus lakukan dengan baik. Dan kita harus bertumbuh dalam iman, kita harus bertumbuh dalam karakter, kita harus bertumbuh dalam kasih, kita harus bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan apa yang baik dan benar. Bukan stagnan, bukan berhenti ketika engkau dipanggil dalam percaya engkau hanya di situ saja, tidak. Tapi Alkitab katakan menuju kepada keserupaan dengan Allah. Karena firman Allah katakan, dan mereka yang sudah ditentukannya dari semula, mereka juga akan dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga akan dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Jadi, begitu luar biasa, dari ditentukan, dipanggil, dan juga dibenarkan, dan dimuliakan. Kalau kita segambar dengan Yesus. Jadi panggilan kita itu bukan panggilan yang berhenti sampai percaya saja, tetapi terus mengalami pertumbuhan proses yang mengarah kepada segambar dan serupa sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang ketiga kata firman Allah, ya. Maka kalau kita sudah yang ketiga ini terjadi, yang kita sudah serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kemudian kita juga mengasihi Tuhan, maka yang ayat di bagian atasnya 28 itu dikatakan dengan jelas, kita sekarang tahu, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan dan hidup dalam panggilan yang terus berjalan kepada kesempurnaan kepada Allah, dari situlah yang mau saya katakan, kebaikan Allah pasti datang, ya, dalam segala sesuatu. Tidak peduli itu dalam keadaan yang sakit, keadaan yang tidak menyenangkan engkau alami, tetapi dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi karena di dalamnya Allah turut bekerja, Allah turut melakukan segala sesuatu untuk kebaikanmu dalam segala sesuatu. Mungkin kau sedang menangis, mungkin engkau sedang mengalami penderitaan hari ini, mungkin engkau sedang mengalami susah hari ini, mungkin anakmu menyusahkan engkau, mungkin menantumu menyusahkan engkau, mungkin anak mantu laki-laki menyusahkan, anak mantu perempuan menyusahkan engkau, atau mungkin banyak hal yang kita alami hari-hari ini sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Justru kita mengatakan, ini Tuhan, kenapa saya mengalami? Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu, ingat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, katakan itu. Jadi kalau Anda sedang mengalami, Allah turut bekerja. Sekarang aku tahu Allah turut bekerja. Mungkin belum bisa kita katakan, ya, karena belum terjadi. Tapi nantinya, seperti ayat ini mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yusuf boleh berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja walaupun di tengah-tengah penderitaanku dari remaja sampai usiaku 30 tahun, 17 ke 13, 30 tahun. Itu waktu panjang, tetapi dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan jadi yang saya mau katakan kepada kita adalah, jangan pernah ponis keadaanmu bahwa engkau berada di jalur-jalur yang salah. Selama engkau betul-betul hidup bersama dengan Dia, katakan dengan jelas bahwa situasimu
segala keadaanmu yang kau alami hari ini, situasimu yang berat, situasi membawa stres mungkin, mulailah engkau memperkatakan kepada Tuhan, saya yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Mungkin saya belum tahu hari ini kebaikan apa yang saya alami, tapi kemudian saya pasti tahu bahwa Tuhan, oh dengan maksud ini, oh supaya aku lebih rendah hati, oh supaya aku bersyukur kepada, oh supaya aku lebih bertekun lebih dalam kepada, oh supaya aku cinta firman Tuhan lebih lagi, oh supaya aku membaca firman Allah tiap-tiap hari, oh supaya aku berkata, oh. Ya, jadi saya tidak panjang lebarkan, tetapi doa dan harapan saya semoga kekuatan firman dan kekuatan Tuhan itu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala engkau yang sakit, saya mau katakan, taruh di tempat yang sakit satu, dan kemudian satu mengarah kepada Tuhan, tangan kiri di tempat yang sakit, dan satu tangan ke kanan, tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Mari kita satukan doa kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan salah satu tangannya ditempatkan di tempat yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan yang mengetahui, dan kami hanya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka dan mengangkat mereka dari segala penderitaan, mengangkat penyakit mereka dari segala penderitaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit mereka yang kroniskah, yang akutkah dalam hidup mereka, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Tuhan aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh camannya, engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan Tuhan, dan katakan syukur kepada Tuhan. Dan bagi engkau sedang mengalami persoalan hidup ini, angkat kedua belah tanganmu, serahkan semuanya, rendahkan hati, percaya kepada pertolongan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun sesuatu yang sedang kau alami hari ini, mau apapun yang kau harapkan pertolongan dari Tuhan, katakan itu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka. Engkau adalah Allah kami yang penolong kami. Engkau Allah yang kami percaya yang mampu menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu menjamah tangan-tangan mereka dan menguatkan mereka sebagaimana firman melepaskan mereka dari segala kesusahan mereka, dari segala keadaan mereka dalam nama Yesus. Gantikan sukacita, gantikan penderitaan mereka menjadi sukacita, situasi mereka yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, situasi mereka yang berat menjadi enak Bapa di surga, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.